yang baru tadi. Udah baca doa dia masuk. Aku tak mau coy. Ada masalah. Di mobil. Tapi kadang-kadang nggak dikasih buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan keringanan langkahnya. Pada kita dapat berkumpul, terima Allah ini dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilaksanakan tausiah maghrib. Selanjutnya salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang insyaallah telah kita dalam syafaat ya amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ustaz, Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita buka pengajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Dengan izin Allah kita bertemu kembali dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Tentu saja kajian terkait akidah, dan saya kepikiran untuk mengajak kita untuk mendiskusikan topik akhir zaman, dan saya memperdomani sementara buku yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang kita akan mulai dari perbincangan di seputar tanda-tanda kiamat kecil. Dan tentu saja yang dimaksud tentunya kiamat. Kiamat ini bahkan dia masuk dalam sistem rukun iman. Ini yang harus kita pahami. Rukun iman adalah rukun yang tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam tentang apa dan kenapanya. Kalau kita bicara tentang rukun iman, maka ini sekaligus menjadi akidah, menjadi ikatan, janji, tekad, hubungan khusus kita dengan Allah, dan merupakan ciri unik kita dibanding dengan orang-orang di luar Islam. Itu yang harus kita garis bawahi di sini.
Jadi di luar heboh nih pilkada. Saya nggak ikut. Tadi saya dapat informasi, keseret-seret saya. Sampai-sampai saya dibilang, wah saya sudah ikut si Anu. Gitu. Dikirim screenshot ke saya, yang isinya sampai menyatakan saya munafik. Munafik itu istilah agama. Dan saya sudah berulang menegaskan saya tidak ada ngurusin pilkada, nggak ikut mendukung siapapun, dimanapun, di pilkada manapun. Berulang saya sudah sampaikan. Tapi ketika statement munafik itu keluar, itu yang menurut saya ini berbahaya. Karena begini, identifikasi kita sebagai Muslim itu bukan pilkada. Identifikasi kita sebagai Muslim itu rukun iman itu maksudnya. Di ruang rukun iman yang 6 ini nanti, kalau kita keluar dari sini, kita tidak sependapat, itu kita tetap saudara seiman. Paham itu ya? Kita beda pendapat tentang sholat maghrib tadi, pakai doa, zikir bersama atau tidak. Ini nggak masuk ruang yang setelah perbedaan ini lantas si A itu sudah tidak Muslim lagi. Bolehlah orang berselisih untuk mengatakan si A itu ahlu bid'ah, si B itu bukan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah atau tidak ahlu bid'ah, yang harus kita pahami itu dia tetap Muslim dan berlaku hak Muslim terhadap Muslim. Saya nggak bisa nyambung nih. Nabi nyuruh hak Muslim terhadap Muslim satu apa? Salam. Kalau dia ucap salam, kita jawab salam. Tapi ada penjelasan, salamnya ahlu bid'ah nggak perlu dijawab. Ini kan jadi repot ini nggak nyambung ini, gitu ya. Padahal ketika kita mendrive tata laku kehidupan kita sehari-hari itu harus dimulai dari keimanan. Yang kita tidak berselisih di sini, gitu. Kalau berselisih di sini, saya bertanya orang, gimana dengan Syiah, Ustaz? Saya sampai detik ini dengan ilmu yang tak banyak, saya selalu mengatakan, ya dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita menghukumkan ada dua kemungkinan. Satu, dia tersesat dari jalan Islam. Kedua, dia memang sudah keluar dari Islam. Gitu. Untuk mencari seorang keluar atau tidak keluar dari Islam, akidah. Akidah ini rukun iman yang 6. Gitu. Apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Arti iman ini gak ada keraguan sama kita bahwa yang 6 ini secara existingnya ada, dan ada perilaku khusus yang harus kita lakukan terhadapnya. Allah seperti apa? Tadi anak saya bicara tentang siapa yang menciptakan, siapa yang pertama sekali menciptakan di dunia ini sebelum dinosaurus, siapa? Sampai kemudian dia mulai bertanya, Tuhan yang menciptakan. Dia sedikit bingung, saya perhatikan. Lantas saya mengatakan dengan penjelasan, kalau bicara tentang pencipta, menciptakan, maka bicara tentang siapa yang menciptakan. Kalau menciptakan nanti ada lagi yang menciptakan dia, nah ini kita nggak akan putus rangkaiannya. Ya saya jawab sama anak kelas 4 SD. Sampai terakhir dia bilang, oh walaupun begitu saya bilang, kita diajari untuk kita, Tuhan nggak sama dengan kita. Dia mau binafsihi dan sebagainya lah penjelasan ini. Penjelasan ini boleh berbeda. Orang-orang dari mazhab akidah Asy'ariyah menyebutkan ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat
20. Tuh saya bilang, jangan langsung menjudge orang, cari tahu dulu dia ngomong 20 sifat itu kenapa, bagaimana, apa sebabnya. Apakah nama Tuhan adalah sifat Tuhan yang 99? Ini ruang yang ijtihadiyah, ruang yang walaupun kemudian masing-masing punya sandaran kepada Al-Quran dan hadis, kita tetap berbeda. Sulit untuk seragam ini. Ini yang patut diperhatikan dulu nih, ya. Nah, kedua, maksud saya sulit untuk seragam karena penjelasannya, pendekatannya, tapi Tuhannya kita sepakat Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang kita, misalnya orang Asy'ari bilang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula dari la ilaha illallah, Allah yang dipahami Asy'ari dengan Allah yang dipahami Salafi, Allah yang dipahami Imam Malik, Allah yang dipahami Imam Syafi'i, Allah yang dipahami semua umat Islam adalah Tuhan yang sama, gak beda. Oh, kami tidak menuhankan Allah yang begitu, kami yang begini. Nah, itu udah pasti gak Muslim. Itu yang patut kita paham. Nah sekarang ketika kita bicara iman kepada hari kiamat, apa yang kita tidak berbeda pendapat? Pertama, peristiwa ini pasti. Apalagi yang kita tidak berbeda pendapat? Kedua, peristiwa ini tidak ada satu berita pun kapan persis bakal terjadi. Nah ya, pertama, peristiwa kiamat yang saya maksud kiamat kubro, hancurnya semesta, pasti. Apa benar semesta raya hancur? Ada perselisihan di kalangan ilmuwan. Sepertinya tidak semuanya hancur. Yang hancur itu adalah bumi dengan sistem tata suryanya. Kita nggak punya urusan dengan galaksi lain. Ini ruang yang kita nggak perlu masuk habis-habisan buang energi di sini. Walaupun kemudian ada yang kemudian berpendapat kalau tidak bisa. Yang benar itu semesta raya hancur semua. Kalau kita dalami nanti ketemu ternyata tidak semua hancur. Aras tidak hancur. Surga, neraka. Surga neraka kan nggak di sini. Ya itu nih. Apakah orang yang meninggal di kubur saat kiamat datang mereka akan mati lagi? Enggak. Kalau begitu matikah mereka? Maka yang dimaksud kematian ini kematian siapa? Kematian apa? Otomatis kita bisa memahami. Wah, kalau begitu, nah ruang yang saya bilang tadi, perbedaan ini nggak harus kita sampai hancur-hancuran ketegangan. Apa yang nggak bisa berbeda? Pertama, kiamat pasti. Kapan? Kenapa? Allah sudah bilang itu urusan Allah. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Ketika Allah mengatakan kecuali Dia, artinya malaikat Israfil pun nggak tahu kapan. Apalagi kita, malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet awal peristiwa kiamat pun nggak tahu. Apa dalilnya? Ayat tadi, nggak ada yang tahu waktunya kapan terjadi kecuali Dia. Siapa Dia? Allah. Kapan malaikat Israfil tahu di luar? Tahu? Nggak tahu juga, nggak diceritain. Bagaimana karakter peristiwanya? Baghtatan. Baghtatan itu artinya apa? Tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya pernah membaca satu riwayat, kiamat itu akan terjadi di saat manusia mengira sudah nggak mungkin ada kiamat. Kalaupun ada,
Sip, jangan takut. Kita sudah siapkan planet Mars misalnya, kita sudah siapkan bulan, kita sudah menyiapkan perjalanan ke luar galaksi, dan kita pokoknya manusia dengan sistem teknologinya sudah yakin kiamat tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, kita selamat. Kira-kira begitu. Di saat semua mengira tidak ada lagi kiamat, maka wajar sampai akhirnya, coba dulu ini saya mau ajak pada pendekatan rasional dulu. Sampai akhirnya di saat orang tidak lagi menyebut nama Allah. Pertanyaannya, kenapa tidak menyebut nama Allah? Oh my God, udah gak ada lagi. Kenapa? Manusia sudah sampai berhasil membunuh kesadaran naluriahnya, God consciousness-nya, kesadaran bertuhannya. Kenapa? Sederhana, dan udah gak butuh lagi. Manusia sudah merasa tidak butuh Tuhan waktu itu. Itu kan kenapa tidak perlu bertuhan. Kenapa sekarang kita masih ada masjid, masih ada ruang-ruang ibadah agama-agama lain? Jawabannya sederhana, karena walaupun mereka tidak muslim, mereka masih butuh Tuhan. Sudah ada nggak orang yang merasa tidak butuh Tuhan sekarang? Sudah. Kenapa? Pertama, dia kecewa sama Tuhan, karena Tuhan dianggapnya tidak adil. Kedua, dia kecewa juga sama Tuhan, karena Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Ketiga, dia merasa tidak butuh Tuhan, karena kalau bicara miskin, dia tidak miskin. Kalau bicara sakit, dia tidak sakit. Kalau bicara sedih, dia tidak sedih. Dia tidak ada lagi masalah yang dimana dia harus butuh kepada Tuhan. Karena faktanya Tuhan pun tidak pernah bisa membuat aku berubah. Kira-kira begitu. Bisa paham? Kira-kira apa sebab akhirnya kiamat tidak akan terjadi, kecuali atau di saat masih ada orang yang masih ingat Tuhan. Ketika semua sudah merasa tidak butuh Tuhan, Allah lepas. Sampai kapan kalian bisa bertahan? Mobil isi full tank ada habisnya. Mobil secantik apa, sehebat apa, semahal apapun ada rusaknya. Mesti ada servisnya. Kalau sudah semua diserahkan kepada manusia, ya sudah selesai urusannya. Ya udah, sebatas kemampuan pula. Ada satu riwayat populer, Nabi Sulaiman pernah minta izin kepada Allah untuk memberi rezeki semua makhluk di kerajaannya satu hari saja. Kabarnya 1 bulan. Semua sistem sudah dibuat, maka digilirkanlah untuk yang pertama sekali untuk ambil makanan semut. Gundukan makanan yang disediakan dengan pertimbangan matang untuk 1 bulan itu ternyata habis oleh semut saja 1 hari. Ketika ditegur, semut bilang apa? Kami dikasih kabar bahwa selama ini rezeki kami Allah yang urus. Tapi sebulan ini rezeki kami kau yang urus. Ketika kau yang urus rezeki kami Sulaiman, Tuan Raja, kami takut. Kita makan prasmanan lah. Siapa di luar bisa dapat daging sekian potong. Yang belakangan, sorry, sambal aja belum tentu dapat. Kira-kira begitu. Kenapa? Nggak yakin, masih banyak. Maka ini bicara keyakinan. Ketika orang sudah tidak punya keyakinan lagi, terjadilah kiamat. Kapan? Ya kalau diukur sekarang kayaknya masih. Makanya ada beberapa penjelasan saya beberapa waktu yang lalu terkait heboh di seputar Ramadan kemarin bakal terjadi benturan meteor besar itu. Itu saya bilang kita hati-hati mengeluarkan statement. Mau siapapun, mau ulama seheboh apapun, sekondang apapun, hati-hati, karena ini urusan keimanan. Ketika urusan keimanan, maka kita harus belajar sama yang ngasih pelajaran keimanan sama
Kiamat ini tidak terjadi kecuali Allah memberikan tanda-tandanya. Ini juga kita sepakat. Ya, jadi apa yang kita sepakat? Pertama, kiamat pasti terjadi. Kedua, kita nggak tahu kapan terjadinya. Ketiga, Allah pasti kasih tanda-tandanya lebih dahulu. Kenapa? Karena peristiwa kiamat ukuran normalnya ada, Allah yang pegang hitungannya. Manusia lahir, duduk, merangkak, jalan, lari, mati. Nah, kira-kira begitu. Lahir, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, tua, punya cucu, mati. Kira-kira. Tapi apakah gelombang ini pasti dilalui manusia? Tahapan ini tidak. Tapi kalau kiamat nggak bisa tidak, harus ini dulu, baru ini baru ini. Cuma kalau sudah sampai kiamat besar yang muncul, Nabi pernah bilang begini, sampai seakan-akan aku melihat orang yang memahat dinding Ka'bah itu dipahatnya, batunya diambilnya satu-satu sampai rata dengan tanah. Kenapa? Di akhir zaman nanti Masjidil Haram itu hancur? Enggak. Walaupun kalau kita mempelajari tentang kota-kota akhir zaman, ya, kota-kota akhir zaman, maka masuk kota akhir zaman, dia masuk epicentrum pertempuran besar di akhir zaman. Maka itu nanti insya Allah kalau ada rezeki kita diskusikan. Jadi apa kota akhir zaman? Syam, negeri akhir zaman. Apa Syam? Damaskus. Kemudian Jerusalem atau Al-Quds, itu panggilan Islamnya Al-Quds, nama Islamnya. Madinah itu nanti dalam satu hadis diceritakan sempat hilang. Coba ini, sampai masanya kota Madinah ini nanti hilang. Hilang artinya apa? Gak tahu di mana posisinya. Dan ditemukan kembali oleh seorang gembala, kalau bahasa hadis. Kenapa hilang? Allah Allah. Ada sebuah peristiwa dahsyat huru hara yang terjadi. Maka masih tetap, karena dia di situ Ka'bah. Tapi Ka'bah ini akan rata dengan tanah. Coba dulu, kalau sudah Ka'bah rata dengan tanah, masih ada Islam kan? Lantas kenapa diambilinya batu-batunya? Mungkin barang antik, dia bodoh. Dia mau jual, dia mau Allah besar. Tapi Nabi menceritakan hadis itu dengan mengatakan, sampai aku bisa melihat betisnya waktu dia ngerjain, bukan di bom, tapi di paha satu-satu dia diturunkan. Jadi tahapan kiamat, tanda kecil, tanda pertengahan, atau tanda transisi menuju tanda besar. Kalau tanda besar dia muncul, dalam satu riwayat hadis diceritakan itu beruntun datangnya, seperti mata tasbih yang dicopot. Bapak pegang tasbih, apa itu? Benangnya putuskan, Bapak angkat begini. Kira-kira apakah satu-satu jatuhnya? Tidak, bro. Jadi waktu kalau sudah muncul tanda besar, maka ya. Ini saya ceritakan umum saja. Kapan umat Islam itu habis? Ada satu tanda besar kiamat ketika berhembus angin yang sangat lembut dan dingin menerpa seluruh dunia. Angin ini berakibat kalau terhirup orang mukmin misqala zarrah, sekalipun keimanannya kepada Allah, dia mati. Maka sangat mungkin kita bisa menyebut akan terjadi kematian massal yang hanya menimpa orang mukmin. Karena memang
capek lagi, udah disingkat karena udah nggak sanggup bilang oh my god, OMG. Cuma bisa bilang itu, walaupun dia maksiat, walaupun itu dimatikan sama Allah. Coba bayangkan, kalau orang dengan kelas masih sebut OMG, walaupun dia berzina, dia mabuk, tidak lagi sholat, dia kurang ajar, segala-galanya dilakukan, tapi dia masih percaya ada Tuhan, itu dimatikan Allah. Coba bayangkan, kelas moral bagaimana yang akan Allah tinggalkan waktu itu. Ini saya coba deskripsikan sama kita ya pelan-pelan. Kalau saya selalu berdoa, ya janganlah biarkan ada generasi saya masih hidup di saat kiamat itu terjadi. Karena kalau masih hidup itu tanda sudah tak beragama. Jangankan beragama, bertuhan pun tidak sudah. Ya, nah baik. Sekarang saya mau ajak kita, baik sebelum lebih jauh, ada yang mau ditanya? Yang melihat saya melalui online juga silakan siaran live kita di akun-akun yang sudah saya sebar, boleh bertanya melalui kolom komentar. Kalau tidak ada silakan. Tanda-tanda kecil kiamat, tapi ini yang sudah dan masih terus berlangsung. Kita bagi, saya mohon maaf, malam ini saya berpedoman kepada buku yang tulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asfar. Ya, apa yang pertama? Terjadi berbagai penaklukan dan peperangan. Penaklukan bagaimana? Nah ini kita betul diskusikan pelan-pelan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Khabbab bin Arad. Kami mengadu kepada Rasulullah. Saat itu beliau sedang bersandar, berbantalkan burdah di bawah naungan Ka'bah. Terus sekarang mana bisa kita duduk di bawah nyandar Ka'bah itu. Lantas kami berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kebaikan kita semua? Waktu itu Islam masih belum, Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Jadi jumlah umat Islam juga masih berapa puluh saja. Penyiksaan luar biasa. Ya. Lantas mereka bilang, kenapa kau tidak mendoakan kami untuk kebaikan kami ya Rasul? Kalau bahasa yang lebih bebas, ya Rasul, kau kan tahu betapa beratnya penyiksaan yang menimpa kami. Bagaimana bilang, bagaimana aku, bagaimana Ammar dengan keluarganya? Ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah supaya Allah beri keselamatan kepada kami. Maka Nabi menerangkan begini. Ini saya baca terjemahnya saja ya. Di antara umat sebelum kalian, kata Nabi, ada orang yang dimasukkan ke dalam lubang. Badannya dimasukkan ke dalam lubang sampai batas leher. Yang kebayang apa? Kalau yang kebayang kita mungkin parang, nyeblek, enggak, kata Nabi tidak. Dia dimasukkan ke dalam lubang, diambil gergaji. Oh, dari atas digergaji, kata Nabi. Ya Allah, kebayang saya. Kalau kita sekarang masih begini-begini, umat Islam dulu zaman sebelum Islam yang dibawa Nabi sudah ada yang alami seperti itu. Dibawakan gergaji, kemudian kepalanya dibelah menjadi dua dari atas. Kenapa dibelah jadi dua? Karena dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kata Nabi. Dan itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dari agamanya, dari keyakinannya kepada Allah. Ada juga daging atau tulang, antara tulang dan ototnya. Jadi begini. Jadi pola penyiksaan yang saya gambarkan. Jadi ada semacam apa ini? Jejak jari atau ini mencengkram kemari. Sudah.
dari belakang juga mencengkram, ditarik. Sampai apa? Berputuskanlah daging dari tubuhnya. Kata ini Nabi ceritanya sama Khabbab dan kawan-kawan yang lagi datang. Ya. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari Islam. Demi Allah, kata Nabi, Dia akan menyempurnakan misi agama ini hingga nanti akan ada orang yang berkendaraan dari Sana'a. Sana'a itu Yaman sekarang, ke Hadramaut. Nabi menyebutkan dua tempat yang kalau dijalani waktu itu nggak ada orang yang berani lah. Banyak begal, banyak penyamuk gitu. Nanti itu akan terjadi dan mereka tidak ada takut lagi kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Artinya apa? Aman. Nggak ada lagi ketakutan. Orang bisa pergi ke sana kemari. Bahkan mereka kalaupun takut cuma sama binatang doang. Sayangnya kalian tergesa-gesa. Coba ya, Khabbab bin Arad itu siksa yang diberikan orang kafir itu dengan cara meletakkan bara api di atas tanah, kemudian menyuruh Khabbab buka baju dan berbaring telentang di atas bara api itu sampai-sampai arang itu sudah masuk ke dalam tubuhnya dan diambil satu-satu dan menitislah lemak tubuhnya. Itu Khabbab. Bilal bin Rabah diseret, ditelanjangi, dipanas terik matahari, dicambuk. Tapi Nabi mengatakan, sabar, kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Artinya apa? Ada sebuah keyakinan dari Nabi akan sampai masanya waktu yang seperti ini. Ya. Sebelumnya keamanan tidak didapatkan di Jazirah Arab, bahkan hukum yang berlaku hukum riba. Banyak hadis yang menegaskan bahwa stabilitas keamanan akan dirasakan di Jazirah Arab setelah munculnya Islam di wilayah itu. Kalau dulu tidak. Hal itu sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah bahwa Islam akan melewati batas Jazirah Arab, bahkan Islam akan menaklukkan berbagai negara, Romawi, Persia. Terbukti Romawi yang ditaklukkan sekarang sudah menjadi negara Turki. Walaupun itu tinggal Turkinya doang. Dulu besar itu sampai Eropa Timur berada di bawah kekuasaan Turki. Eropa Barat sempat masuk, ingat Jazirah apa? Ke Kekaisaran Andalusia, ada Granada dan macam-macam lain. Sebenarnya Islam sudah menyinari. Jadi artinya apa? Terjadi penaklukan demi penaklukan. Ini yang pertama kita ceritakan. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Nafi' bin Uqbah, Nabi SAW mengatakan, "Taghzuna jaziratal Arab fayattahuha Allah." Kalian akan kembali nanti menaklukkan Jazirah Arab dan Allah memenangkan kalian. Summa Farisa fayattahuha Allah. Kemudian Persia. Persia itu sekarang Irak kalau dulu. Dan Allah menangkan kalian. Summa taghzuna Rum. Kemudian kalian akan taklukkan Rum. Rum itu disimpulkan dengan Eropa hari ini. Fayattahuha Allah. Kalian pun akan memenangkan. Summa tu'zuna Dajjal. Fayattahuha Allah. Jadi episode akhir zaman itu nanti pertama konsolidasi Jazirah Arab. Di sini hadisnya nanti tidak bilang siapa pemimpin, walaupun nanti di hadis lain disebutkan pemimpinnya itu disebut dengan Imam Mahdi. Kenapa harus disatukan Jazirah Arab? Bapak lihat aja sekarang kota gaduh sama Saudi, sama-sama orang Arab, bahasa yang sama, makanan yang sama, budaya yang sama. Uni Emirat gak cocok sama kota. Kuwait gak cocok sama Irak zaman sekarang. Syam sendiri bertengkar, Palestina, Yordan, Lebanon,
Barisa kata Nabi. Nabi bilang Barisa. Kalau sekarang kita meyakini itu Syiah, Irak. Selesai itu Eropa. Makanya tidak sedikit para ulama menjelaskan bahwa kembalinya atau masuknya Islam ke Vatikan itu gak perang, gak perang. Apa ya? Cara penerimaan umat atau rakyat di berbagai negara. Sekarang lihat Inggris, pertumbuhan Islam. Prancis sebenarnya luar biasa, Jerman juga luar biasa, Belanda sudah mulai meninggi. Rusia sekarang umat Islam itu pertumbuhannya drastis, luar biasa. Bahkan sudah ada negara-negara di Eropa Timur yang sudah hidup dengan budaya Islam. Ingat Chechnya sekarang presidennya malah dikenal sebagai presiden yang senang berselawat kalau bahasa, menghidupkan masjid di mana-mana. Jadi sebenarnya pertumbuhan Islam sangat baik nih. Cuma kapan kalau dihubungkan dengan cerita akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa menghukumkan. Tadi sudah saya bilang kesepakatannya tidak ada kepastian. Tapi trennya ketika pasukan Islam masuk ke Eropa, itu pasukan apa? Perang. Sepertinya kalau saya membaca tulisan Dr. Yusuf Qaradawi, dia bilang apa? Sepertinya bukan perang. Sama seperti penaklukan Konstantinopel kali kedua, itu dengan takbir. Saya nggak tahu. Makanya ini yang saya bilang tadi, Bapak, maaf saya ibu-ibu dengerin. Ini bisa saja dihubung-hubungkan dengan menjadi kembali masjidnya Hagia Sophia jadi masjid. Dan nggak ada kepastian itu yang dimaksud. Itu masalah. Jadi nggak usah memastikan lah. Ya. Baru kemudian puncaknya apa? Dibilang Rasulullah, "Summatul zulad dajjal." Kemudian kalian akan memerangi Dajjal. Fayabtahuhullah, maka Allah pun menaklukkannya. Artinya apa? Kalian menang nanti. Di mana Dajjal ditaklukkan? Di Syam. Di mana tempatnya? Sekitar 12 atau 13 kilo dari Tel Aviv. Itu ada satu kota kecil. Saya juga belum pernah tahu sih. Cuma kalau bahasa hadisnya disebut dengan Lud. Sekarang nama Lud itu Lida. Nanti cek browsing di situ. Jadi ini wilayah pertempuran. Dajjal itu siapa yang bunuh? Nabi Allah Isa Al-Masih. Jadi kapan? Allah SWT. Apa sempat kita? Saya kemarin sempat bilang kalau sempat kita hidup 20-30 tahun lagi kayaknya bisa nengok. Tapi saya sekarang nggak berani lagi ngomong begitu. Kenapa? Saya pulang saja kepada Allah saja yang tahu itu. Sampai kita melihat kejelasan bukti dengan munculnya Imamul Mahdi yang disebutkan Nabi bahwa itu nanti akan terjadi pada satu musim haji, dan ketika itu dia ditemukan bukan direkayasa pertemuan, tidak, dia naik haji. Waktu dia tawaf, kan tawaf itu kan pakai pakaian ihram, ini kan terbukaan. Jadi antara dua belikatnya kata Nabi ada tanda seperti tanda yang memiliki, itu yang ketahuan nanti. Ditarik orang ke arah Maqam Ibrahim, ditanya siapa dia, nasabnya bagaimana, ditanya semua sama dia, barulah kemudian dibayarlah dia di situ antara Maqam Ibrahim dengan Hijr Ismail. Itu diceritakan Nabi. Kapan? Bagaimana? Cirinya Nabi kasih tahu. Ciri-ciri orangnya Nabi kasih tahu. Dia begini orangnya. Bahkan disebutkan gagap dia. Kalau saking gagapnya, dia nanti cara menghilangkan ngomong gagap itu dia dengan memukul pahanya. Tangan kanan mukul ke kiri, tangan kiri mukul ke kanan. Dan orangnya sangat rohani, gak mau bicara politik apa semua, gak ada. Kerjanya ngaji saja, ibadah saja, zikir apa, belajar Islam. Akhirnya kita mungkin gak ketahuan nih. Jadi kalau dibilang Satria Piningin itu apakah seperti Umar bin Khattab? Enggak. Tampilan orang masjid, bukan orang lapangan. Kalau perhatikan. Kemudian saya pikir ini yang pertama. Jadi saya ringkas nih karena panjangnya penjelasan di seputar penaklukan, termasuk apa
Insya Allah nanti kita ketemu di sebulan mendatang. Jadi izin saya, bulan mendatang kita akan mendiskusikan munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Insya Allah kita akan lihat. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان